Halo Facebook Mania, balik lagi nih sama Nidia. Kali ini seperti yang Nidia udah janjiin sebelumnya, kalau kita bakal bahas HP dengan skor Antutu benchmark tertinggi di harga 2 jutaan pada pertengahan tahun 2021. Yang pertama ada Redmi Note 10. Handphone yang baru resmi diluncurkan secara virtual di akhir bulan Maret 2021 lalu ini diklaim akan menjadi pilihan HP dengan layar AMOLED terbaik di segmen menengah. Om Alvinzo mengatakan kalau Redmi Note 10 series hadir bukan hanya membawa inovasi baru, namun juga membawa fitur yang bisa mendobrak kemampuan standar smartphone seri mid-range. Om Alvin juga menambahkan kalau HP ini hadir guna menjawab terkait peningkatan kebutuhan Mi Fans Indonesia, terutama bagi Gen Z. Keunggulan yang sangat dijual oleh pihak Xiaomi untuk Redmi Note 10 series ini adalah jelas layar AMOLED-nya. Karena biasanya panel layar seperti ini baru bisa dinikmati oleh pengguna yang membeli sebuah ponsel 4 jutaan. Kinerja dari smartphone ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 678 dengan RAM 4GB LPDDR4 dan memori internal 64GB. Hadir juga varian 6/128GB bagi kalian yang merasa kapasitas 64GB terlalu kecil. Untuk varian 4/64GB, Redmi Note 10 mampu menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 223.918 poin. Tentu dengan varian yang lebih tinggi mungkin kalian bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi juga ya. Tapi kalau menurut Nidia sih, performa varian 64GB ini udah oke punya. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa komentar di bawah ya. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 10 terupdate ada di scene berikut. Produk yang kedua ada Realme 5 Pro. Hadir dengan modul 4 kamera di belakang membuat HP ini terlihat sangat mencerminkan komitmen inovasi Realme bagi anak muda Indonesia. Untuk tujuan itu, Realme menghadirkan modul quad kamera yang terdiri dari lensa ultra wide angle 119 derajat, lensa utama beresolusi 48 megapiksel bersensor Sony IMX586, lensa portrait, serta lensa ultra makro. Sementara untuk memenuhi kebutuhan selfie ciwi-ciwi hits kayak Nidia ini, HP ini udah dibekali dengan lensa 16 megapiksel. Untuk memastikan kinerja yang maksimal, Realme 5 Pro sudah ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 712 AI berarsitektur 8 inti Kryo yang berbasis 10 nanometer. Karena sudah dipadukan dengan kapasitas RAM mencapai 8GB serta memori internal 128GB, ponsel ini mampu menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 233.573 poin. Pindah ke sektor dayanya, HP ini membawa kapasitas baterai yang terbilang lumayan standar di 4035 mAh. Cuma untuk menyokong kapasitas baterai tersebut, Realme dengan cerdik menyematkan fitur pengisian daya cepat ala mereka, yaitu VOOC Flash Charge 3.0 yang memiliki kapasitas pengecasan hingga 20 watt yang diklaim mampu mengisi hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit. Untuk spesifikasi dan harga Realme 5 Pro terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Poco X3 NFC. Siapa sih yang gak mau memiliki salah satu HP terbaik dari Xiaomi ini? Masuk dalam kategori HP gaming terbaik di angka 3 jutaan pada saat awal rilis, kehadiran Poco X3 NFC memang cukup menggemparkan dunia pergadgetan, bahkan sejak sebelum perilisannya. Hal ini dikarenakan Xiaomi begitu berani membawa spesifikasi yang di atas kertas yang terlalu overkill. Diberi julukan sebagai HP yang mewakili semua yang kamu butuhkan, Poco X3 NFC merupakan HP debutan yang menggunakan Snapdragon 732G sebagai dapur pacunya. Menggunakan chipset gaming yang dipadukan RAM storage 6/64GB dan 8/128GB membuat HP ini begitu nyaman untuk dipakai push rank sama teman tongkrongan. Gimana enggak? Poco X3 NFC dengan varian 6/64GB aja ternyata udah mampu mencatatkan skor Antutu benchmark mencapai 279.037 poin. Bukan hanya unggul dalam hal performa dan grafik pada saat bermain game, HP spek dewa ini pun mampu menemani kamu bermain game dalam waktu yang lebih lama dari biasanya. Karena chipset gaming yang tersemat sudah dibuat dengan fabrikasi 8 nanometer yang terkenal dengan konsumsi dayanya yang hemat. Selain memiliki daya tahan yang prima, Poco X3 NFC juga sudah dibekali fitur pengisian cepat 33 watt yang diklaim bisa mengisi daya 63% hanya dalam waktu 30 menit serta full 100% dalam waktu 65 menit aja. Untuk spesifikasi dan harga Poco X3 NFC terupdate ada di scene berikut.
Merupakan varian favorit para Mi fans, Redmi Note 9 Pro muncul di pertengahan tahun 2020 dengan mengusung quad kamera level flagship dengan detail yang luar biasa. Dilengkapi kamera utama 64 megapiksel, membuat kita akan dengan mudah mengabadikan berbagai momen favorit. Selain membawa kamera dengan kualitas baik, Redmi Note 9 Pro juga menawarkan calon penggunanya performa yang terbilang mumpuni. Ponsel Note generasi ke-9 dari Xiaomi ini akan membawa kalian mendapatkan pengalaman belajar, bekerja, dan hiburan yang lebih cepat dan lebih kuat berkat dukungan Snapdragon 720G yang dikombinasikan secara langsung dengan kapasitas memori 8/128GB untuk versi tertinggi. Buat kalian yang penasaran sama hasil skor Antutunya, handphone ini mampu menghasilkan skor yang jelas gak malu-maluin di angka 275 ribuan. Berkat skor segitu, HP ini bisa kita pakai buat main PUBG Mobile di settingan maksimal Smooth Ultra dan HD High. Atau di antara kalian ada yang gak hobi main PUBG? Tenang, karena HP ini juga udah mampu main game Genshin Impact meskipun hanya dikasih settingan default low 30 fps aja. Keleluasaan kita dalam bermain juga akan disupport dengan kapasitas baterai 5020 mAh yang diklaim mampu digunakan bermain game hingga 13 jam non-stop. Ditambah lagi dengan sudah hadirnya fitur pengisian cepat berdaya 33 watt, kamu nggak perlu lagi nunggu waktu lama dalam hal pengecasan. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 9 Pro terupdate ada di scene berikut. Menjadi HP pertama Realme yang diciptakan khusus untuk kebutuhan entertainment dan gaming, Realme Narzo seri pertama ini muncul dengan membawa spesifikasi di atas kertas yang mengancam posisi dari Redmi untuk saat itu. Ditenagai chipset gaming Helio G90T yang dikolaborasikan dengan memori 4/128GB, membuat HP ini mampu menghasilkan skor Antutu benchmark yang tembus di angka 291.117 poin. Jadi, untuk dipakai bermain game, sepertinya kalian gak akan menemukan kendala apapun dan cukup nyaman untuk diajak push rank Mobile Legends. Hal ini selaras dengan klaim Realme yang menyebutkan kalau HP ini sudah disematkan fitur Hyper Boost yang bisa meningkatkan touch speed sebanyak 14% dan frame rate stability hingga 18%. Performa gamingnya pun akan semakin dibikin nyaman berkat layar di HP ini yang sudah Full HD Plus dengan refresh tinggi 90Hz. Setelah dibikin nyaman, kita juga akan dibikin aman berkat kapasitas baterai 4300 mAh yang tersemat pada HP Realme 2 jutaan terbaik ini. Emang sih, kalau dibandingkan dengan kompetitor, kapasitas tersebut cukup rendah, di mana saat ini rata-rata HP 2 jutaan sudah mengusung baterai sebesar 5000 mAh sampai 6000 mAh. Tapi yang luar biasa adalah di mana Realme Narzo ini sudah support fitur pengisian cepat 30 watt flash charge yang memungkinkan HP ini terisi hingga 100% dalam jangka waktu 60 menit. Cuma sayangnya kalau kita mau nikmatin fitur tersebut, kita harus beli terpisah ya. Soalnya di paket penjualan kita cuma dikasih kepala charger beroutput 20 watt aja. Buat kalian yang gak mau keluar duit lebih lagi sih, kapasitas charging 20 watt ini juga udah cukup cepet kok, karena bisa ngisi baterai sampai 100% dalam waktu kurang lebih 77 menitan aja. Untuk spesifikasi dan harga Realme Narzo terupdate ada di scene berikut. Dengan harga resmi di angka 3 jutaan pada awal perilisan, Infinix Zero 8 kini sudah bisa kita dapatkan di harga 2 jutaan. HP ini sudah didukung dengan layar seluas 6,85 inci IPS beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate tinggi 90Hz plus 180Hz touch sampling rate. Dengan spesifikasi layar seperti itu, jelas akan memanjakan mata kita saat menggunakan ponsel ini, baik untuk sekedar bersosial media hingga dalam bermain game. Selain karena layarnya yang sudah memiliki refresh rate tinggi, performa gaming di smartphone ini juga disupport dengan sebuah chipset gaming kelas menengah, yaitu MediaTek Helio G90T. Chipset ini merupakan chipset yang sangat powerful untuk handphone kelas menengah. Bayangin, skor Antutu yang mampu dihasilkan oleh HP ini bisa menyentuh angka 290 ribuan. Performa optimalnya juga bisa langsung tergambar dari performa gamingnya, di mana pada saat digunakan main game PUBG Mobile, hasilnya Infinix Zero 8 mampu bermain di settingan maksimal balance ultra. Bahkan game sekelas Genshin Impact pun mampu dimainkan dengan lumayan lancar. Kelebihan lain dari HP ini ada di baterainya. Membawa kapasitas sebesar 4500 mAh memang akan terasa kurang bagi sebagian orang. Tapi hal itu akan sangat bisa dimaafkan berkat fitur super fast charging 33 watt di HP ini yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Zero 8 terupdate ada di scene berikut.
Sebelum kita masuk ke produk terakhir dari HP dengan skor Antutu tertinggi di harga 2 jutaan, seperti biasa nih dia mau kasih tahu info penting nih. Soalnya di video selanjutnya kita akan bahas HP dengan skor Antutu benchmark tertinggi di harga 3 jutaan. Ya harga 1 jutaan sampai 2 jutaan aja udah sangar-sangar banget loh. Kebayang dong seberapa sangarnya skor Antutu di range harga 3 jutaan. Makanya jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan informasi dan video terbaru dari Nidya. Setelah 4 seri dari Realme 5 series sukses mengangkat nama Realme, sang brand Tiongkok yang identik dengan warna kuning ini langsung tancap gas dengan merilis Realme 6 di bulan Maret 2020 lalu. Secara struktur, memang seharusnya HP ini adalah penerus dari Realme 5. Namun menilik spesifikasi yang diboyong oleh Realme 6, maka HP ini akan terlihat lebih cocok sebagai penerus dari Realme 5 Pro. Mengusung tagline Pro Camera, Pro Display, sudah sangat jelas kalau Realme 6 sangat mengedepankan sektor kamera dan layar sebagai daya jual utama. Membawa layar IPS seluas 6,5 inci beresolusi Full HD+, ternyata layar HP 3 jutaan terbaik ini juga sudah memiliki refresh rate tinggi di 90 Hz, sehingga membuat transisi layar terlihat lebih smooth. Namun, jelas penggunaan layar 90 Hz ini pasti akan memakan daya yang lebih tinggi pula. Maka dari itu, Realme menyediakan opsi untuk tetap menggunakan mode 60 Hz sebagai pengguna yang tidak terlalu mementingkan refresh layar demi ketahanan baterai yang lebih lama. Menggunakan MediaTek Helio G90T sebagai dapur pacu yang dipadukan RAM storage 4/128GB atau 8/128GB membuat HP ini mampu menghasilkan skor Antutu benchmark mencapai angka 291.596 poin. Buat kalian yang hobi main PUBG Mobile secara kompetitif, HP terbaik dari Realme ini bisa main di settingan Smooth Extreme dan Balance Ultra. Berbekal setup quad kamera dengan resolusi 64 megapiksel sebagai lensa utama, membuat kamera HP ini mampu menangkap gambar dengan fokus yang cepat serta menghasilkan foto yang terlihat maksimal. Tapi ini dikasih catatan ya, kalau bisa ambil fotonya di kondisi cahaya yang cukup agar performa kameranya terasa jauh lebih maksimal. Untuk spesifikasi dan harga Realme 6 terupdate ada di scene berikut. Wah, ternyata cuma dengan uang 2 juta, sekarang kita udah bisa dapat handphone dengan skor Antutu yang hampir menyentuh angka 300.000. Padahal kalau dulu mah kita harus spend uang yang jauh lebih banyak untuk dapat skor Antutu 300.000 poin. Buat kalian yang kepo banget dan pengen beli salah satu handphone tadi, jangan lupa main ke kolom deskripsi ya. Cobalah.